gigi taringnya itu lebih panjang dan lebih besar dari gigi pengunyahnya. Karena itu bukan ciri manusia. Manusia purba paling tua ditemukan dari Afrika, Australopithecus. Ini Homo habilis. Ini setelah mendapatkan hewan buruan, disayat, dikuliti, memakai alat batu serpik. Karena ini belum mengenal api, jadi masih dimakan mentah. Dan dikonsumsi utama itu adalah jeroannya dulu, karena lunak. Itu hewan apa? Itu hewan apa? Itu hewan apa? Rusa. Iya, rusa. Tapi ini masih dimakan mentah, Dek, karena belum bisa membuat api. Belum bisa masak. Nanti setelah membuat api nanti di sana. Yuk kita melihat. Ini menggambarkan peneliti yang sedang ekskavasi atau penggalian dengan cara survei tanah yang mengandung situs yang berfosil. Misalnya di sini ketika survei ada serpihan fosilnya, berarti tanah ini mengandung situs yang berfosil. Dan juga wawancara kepada masyarakat yang menemukan fosil itu juga penting. Letakkan tanahnya, fosilnya, baru disaring. Siapa tahu akan ada fosil yang tertinggal. Lanjutin lagi, kalau bisa turun lagi dan seterusnya. Ini pasir kasar, langsung dibuang saja, tidak usah disaring. Biasanya tuh pasir kasar itu tidak ada kandungan fosilnya. Di bawah pasir kasar pasti ada endapan pasir halus. Ini agak hati-hati, tidak menggunakan canggul maupun peralatan seperti itu tidak boleh, karena ini pasir halus. Karena pada saat itu lingkungan Sangiran sudah menjadi daratan sangat subur. Diperkirakan populasinya paling banyak di masa itu. Maka ketika ekskavasi ini tidak boleh memakai alas kaki atau sepatu, harus nyeker deh. Takutnya tanah dari tempat lain, dari sepatu yang dibawa akan masuk ke kotak ekskavasi, nanti akan mengecokkan hasil laboratoriumnya. Oh, segitunya ya, detail Iya. ya. Jadi setiap kotak ini membuatnya tidak satu kotak saja, maksimal 3. Kalau bukit, misalnya tempatnya itu atas, tengah, bawah. Dan tidak semua kotak ada hasilnya. Kemarin saya ikut itu yang atas jauh, tengah dan bawah isi. Dan temuan sekecil apapun itu juga sangat penting, tidak boleh dibuang. Sekecil apapun temuannya nanti penting untuk identifikasi ini fosil apa, usianya berapa. Masya Allah. Untuk menentukan umur fosilnya itu ada 2 metode. Pertanggalan relatif yang pertama, yang kedua pertanggalan absolut. Pertanggalan relatif dari formasi tanah itu, formasi tanah bagian bawah lebih tua dibandingkan formasi tanah bagian atas, itu hukum superposisi. Yang kedua metode absolut, dari fosil yang ditemukan di samping itu ada pasir. Pasirnya itu nanti disaring, misalnya dikasih air gitu, kan lebih basah kan. Diambil pasir kuarsanya, jadi terlihat meling-meling, bling-bling gitu ya. Itu pasir kuarsa itu bentuknya seperti gula pasir. Nanti dibawa samplingnya itu untuk metode absolut dibawa ke laboratorium. Dan itu juga butuh biaya karena harus memakai cairan kimia, jadi dibawa ke laboratorium seperti HCl, fluorid asid, karbon jam 14. Dan sampling untuk absolut itu juga mahal. Jadi tergantung temuannya. Kalau temuannya itu tengkorak, 2 metode dilakukan. Tapi kalau hanya temuannya misalnya fauna, tidak terlalu penting, itu maksudnya juga penting tapi tidak sepenting tengkorak kan. Itu dari formasi tanahnya saja, dari pertanggalan relatif saja tidak sudah ada cukup. itu ya, alatnya kayak misal dari tulang fosilnya itu diuji materialnya gitu. Iya. Di umur Itu bisa, usianya itu bisa. Ada alat. Kan, iya. Tapi kalau dari UNESCO itu tidak di fosilnya. Kalau dari kita misalnya laboratorium itu jadi fosilnya juga dibubuhkan, dihaluskan nanti. Nah, tapi kan dari UNESCO sangat detail, bahkan ketika penggalian itu tidak menggunakan peralatan seperti itu dari UNESCO, tidak boleh gitu. France itu perwakilan dari UNESCO, tidak boleh memakai peralatan seperti itu. Kampung nggak boleh. Nggak boleh. Nah terus Memakai bambu diruncingkan, kan tadi sedikit. Detail sekali. Jadi sekali kunjungan itu misalnya mendapatkan 40 meter. Dan ketika survei itu tidak sembarangan tempat supaya nanti ada hasilnya. Surveinya harus sangat detail. Jadi ketika kotak dan dari UNESCO itu dilakukan untuk ekskavasinya di namanya Museum Nano. Itu di perairan, melewati perairan Sungai Pocong 1 kilo. Jadi di tepiannya khusus di sana untuk dari UNESCO. Jadi kalau kunjungan pertama mendapatkan 40 cm, nanti ada temuannya dikumpulkan, misalnya waktunya habis, tutup dulu, dan juga tahun depan. Dan biasanya ketika pakai terpal boleh, kadang ada temuan kemarin tuh temuan paling besar tahun lalu, itu sebelum pandemi ya, itu mendapatkan gajah dan juga
gadingnya yang masih utuh tertancap di rahangnya, gadingnya itu. Nah, itu kan ketika eksavasi waktunya hanya 2 minggu. Nah, jadi metodenya tidak digali dari atas, tidak. Di atas dikasih cor, dilapisi gipsum atau itu dulu biar aman, dicor. Di atasnya ada cor semen sampai itu, dan digali dari bawah. Ditutup dulu karena waktunya habis kan. Pulang, kunjungan lagi datang, diambil dari bawah tadi supaya aman. Metodenya bagus. Biar nggak gerak-gerak gitu ya, Bu ya. Bahkan ketika pandemi ingin memperoleh pertanggalan fosil-fosil yang didapat, malah menyuruh tim dari sini untuk mengambil itunya, pasirnya untuk pertanggalan yang metode absolut dari UNESCO. Karena metode absolut itu butuh biaya. Profesinya apa, Bu? Jadi ini peneliti itu misalnya Profesor Hadi Widianto, misalnya ahli paleoantropologi, nanti dibantu dengan ahli yang lainnya seperti arkeologi, paleologi, geologi. Nah, ahli ini akan membantu ketika ekskavasi. Dan profesinya ini tidak harus dari arkeologi, paleontologi maupun paleoantropologi. Warga masyarakat juga bisa terlibat. Misalnya untuk tenaga galinya, itu masyarakat. Ini setiap kotak ada ketua kotaknya yang bertanggung jawab atas kotaknya. Setiap temuannya itu nanti dikasih tanda karena ada kotak-kotak tepat ditemukannya fosil, ada semacam titik X dan Y. X dan Y itu ketika nanti dimasukkan ke komputer akan terlihat di mana 3 dimensi tepat ditemukan fosilnya. Oke, good. Ini posisinya dikucurkan dan disedekapkan. Ini sudah mengenal tabur bunga. Karena berdasarkan analisis pollen itu ditemukan serbuk sarinya. Ya, penelitian dari Anne-Marie Sema. Ada bunganya. Itu beliau itu ahli tentang flora. Nah, berdasarkan analisis tersebut itu masih ditemukan serbuk sarinya. Ini proses penguburan yang itu Nah, ini proses penguburan di dalam goa. Kalau itu kan disedekapkan, sudah mengenal tabur bunga. Ini di dalam goa. Jadi dengan cara dinding itu akan kembali saja. Ini replika, ini tidak asli. Karena yang asli itu seperti di gua di Pacitan. That's Nah, cool. ini untuk temuan tempatnya. Ini di luar situ Sangiran. Ini di dalam situ Sangiran. S27 ini untuk Meganthropus. S17 ini jenis yang di Tekanthropus. Sekarang menjadi Homo erectus, Archaid. Sorry. Tapi ketika membuat rekonstruksi itu dibantu oleh ahli paleoantropologi. Dan ini hasilnya. Ini yang Ini berasal dari patung rekonstruksi dari Perancis, didatakan langsung dari Perancis tahun 2011. Karena bahannya juga dari silikon, membuatnya juga sangat detail. Dari gerutannya, bulunya juga ditanamkan satu persatu. beneran mukanya tuh. Jadi Terus halus softwarenya seperti apa ya? nyata. Softwarenya bagus ya? Suspek sih, Bu. Kayaknya mau penjelajah. Wah. Sampai 170 cm. Oh, Bisa ada ininya. sayang ya. Ini apa sih? Ini kepala apa? Apa sih? Hah? Kepala apa? Kerbau. Jawab aja. Kerbau. Ini terbesar sampai saat ini loh. Belum ada yang lebih besar dari ini. Tapi ini temuan dari warga masyarakat. Jadi bagian putih itu yang tidak asli. Karena pada saat itu ditemukan itu tidak utuh. Yang bagian putih itu yang hilang, makanya ditembel. Maka itu saja yang tidak asli. Karena ketika warga menemukan fosil itu pengangkatannya tidak sesuai prosedur. Jadi warga itu ketika menemukan fosil digali habis dulu, baru dibawa ke museum. Beda kalau baru menemukan sedikit, lapor. Nanti yang mengambil eksavasi ada tim dari balai, nanti akan sesuai prosedur pengangkatannya. Makanya banyak yang patah karena warga itu ketika pengangkatannya tidak sesuai prosedur diangkat sendiri. Iya, katanya dari tim ahli itu ketika mengangkat fosil itu juga dibersihkan sedimennya, kemudian dikasih cairan resin dan juga gipsum. Setelah kuat baru diangkat supaya minim akan patahan di fosilnya. Oh iya, ini retak-retak ini ya? Itu patahan, dan lemnya itu lebih ke bahan organik, jadi tidak memakai cairan kimia, tidak memakai lem G, itu enggak. Pakai Jadi getah pinus. setiap hari Senin museum kan tutup. Tujuannya
untuk perawatan fosil, jadi tidak semua fosil dipamerkan. Nah ini kan di lem beta pinus seperti ini tuh bisa dipatahkan kembali, dibersihkan, dan tingkat eratnya tuh lebih kuat untuk beta pinus, jadi lebih ke organik. Tetap cairan ini kan fosilnya ini kan ditaruh di udara terbuka kan. Iya, gampang rapuh ya. Saya kasih cairan paraloid setiap 2 minggu sekali, misalnya seminggu sekali tuh dikasih cairan paraloid. Jadi fosil yang kita sentuh tadi juga dikasih cairan paraloid. Atau kita tuh membawa keringat, biar aman, terlindungi. Tadi ada yang nempel kita juga nih, di DNA. Dia tadi berantem loh ya. Kalau mereka hidupnya berkelompok. Ya, Tidak mungkin kalau untuk kelompok Homo lain erectus kelompok Zealand. lain berantem. Tapi untuk spesies Homo sapiens di Eropa, Cro-Magnon dan Homo neanderthal itu berantem. Punahnya Cro-Magnon. Oh, itu bisa karena- ditahu ya kalau ini berantem nih kayaknya nih. karena timbul Ilmuwan tahu. peperangan. Oh. Fosil-fosil yang ditemukan itu kan terkena matinya karena dari bekas-bekas itu kan bisa diteliti. Terlihat. Iya. Ya, Sebuah makanya temuan forensik itu bisa ya. diteliti. Iya. Saya dokter forensik aja lah kamu. Kurang takut kan yang stegodon. Yang membentuk cincin. Oh, nggak hancur ya di rawa ya? Justru malah kuat karena Oh, lebih justru tua malah juga. kuat. Endapannya lebih tua dan warnanya lebih gelap. Sesuai tanah sedimen yang mengendapannya itu mempengaruhi dengan warna. Ayo Aisyah, bunda fotoin. Mereka kan ketika membuat peralatan juga digesekkan untuk mengetas tingkat kekerasan. Tapi ketika mereka menggesekkan batu jasper, ini keluar percikan seperti kembang api gitu loh, keluar percikan. Jadi insting mereka timbul untuk membuat api karena ketika diraba itu panas juga, sehingga mampu membuat api, sehingga hewan buruan mereka sudah mulai dimasak, tidak dimakan mentah lagi. Jadi periode 1,8 juta sampai 900.000 mereka belum mengenal api. Baru setelah 900.000 mereka mampu untuk membuat api. Sehingga hewan buruan ini sudah mulai dimanfaatkan semuanya, tidak dimakan jeroannya saja. Bahkan kulitnya, dagingnya, tulangnya, tanduknya itu juga untuk dimanfaatkan peralatan. Oh, Jadi iya, segi iya, bertambahnya iya. kapas otaknya, tulang dan tanduk ini juga untuk peralatan. Tadi batu aja soalnya. Iya benar-benar. Peralatannya, spatula untuk melubangi kulit hewan buruannya, untuk mencongkel daging bagian dalam. Ini untuk peralatan untuk memotong tulang dan memotong kayu. Ini kan beda dengan, maksudnya ini artefak maupun tulang biasa. Kondisi fosil waktu ditemukan, kalau tanahnya itu in situ tetap dan kondisinya itu misalnya begini, tidak miring. Nah itu bisa menentukan ini artefak atau bukan. Dan dari ini bekasnya ini ada bekas campur tangan manusia, tidak karena patahan. Batuan-batuan ini juga seiring bertambahnya kapas otak juga makin bertambah canggih, dari sisinya sudah makin halus pengerjaannya untuk artefaknya, dan ini sudah ada bekas campur tangan manusia. Kalau beda batuan yang lainnya itu beraturan pecahnya, kalau ini kan teratur, ada sisi perinting, ada sisi tajamnya, Bisa lihat nggak? ada Tuh. bekas aus pemakaian. Ada bekas ininya tuh, rata gitu loh. Itu udah dibikin sama dia nih orang-orang ini. Yang dikenal dengan penutur bahasa Australesia, dulu ahli berpendapat dari Yunan Cina, sebuah teori bisa dipatahkan ada bukti temuan terbaru, dan bukti temuan terbaru jejak Australesia itu lebih tua di Taiwan dibandingkan di Yunan Cina. Ini kita dari Taiwan sekitar 5.000 tahun yang lalu, bermigrasi melalui Filipina sekitar 4.000 tahun yang lalu, menginjak akhirnya pertama kali di Borneo, Kalimantan, kemudian di Jawa baru menyebar. Ini yang ke Sumatera, penutur bahasa Australesia yang ke Sumatera bercampur dengan Cina. Di Sumatera itu lebih berkulit bersih, bermata sipit karena campuran dengan Cina. Kamu udah Penutur bahasa Australia kemudian tanah temuan S17 kan Pak Tokimen itu kan sudah diwariskan anaknya Pak Wiji namanya, dilapor ke Balai Situs untuk membeli tanahnya, fantastis, miliaran. Padahal akses untuk jalan ke sini 1 kilo, anak semua seperti ini. Nyeker. Cuma buat sini ini kalau ya? nyeker, Masya iya. Allah. Padahal untuk berjalan sepeda Rezeki motor nggak itu ini? tidak bisa, kecuali naik trail itu bisa. Ini ya prosesnya Iya. ini ya. Bahkan untuk lahannya kan di sampingnya ini, sebelumnya ini, untuk temuan S17 itu. Bahkan untuk secara umum kan nilai sawah seperti ini kan tidak akan laku. Iya. Bahkan karena dilaporkan ke balai, nah di situ nilainya fantastis, kan di situ ada temuan tengkoraknya. Besar kemungkinan di situ ada temuan-temuan lagi yang belum terkuak. Ayo mulai mau
investasi mungkin Samiran mahal miliaran. Kalau Omo Flores ini membawa kerang-kerang dari laut kemudian dibawa ke Gua Liang Bua. Ini jenis kelaminnya perempuan karena di Gua Liang Bua itu lengkap ditemukan tulang panggulnya. Dari tulang panggulnya itu bisa diketahui untuk jenis kelaminnya. Kalau perempuan itu lebih lebar daripada laki-laki. Wah, disamain aku laki-laki terus tadi. Tapi kalau S17 itu laki-laki. Nah, itu laki-laki. Apa Meskipun tadi? tidak ditemukan tulang panggulnya, tapi dari tulang alisnya ini bisa Oh, ditemukan kelihatan jenis kelaminnya. tajam gitu ya. Tapi ahli paleoantropologi yang bisa Oh, yang tahu. itu. Oh, iya iya iya. Tapi memang tengkorak-tengkorak yang ditemukan di Sangiran itu kan terbanyak, tapi dominan laki-laki. Kebanyakan laki-laki. Dominan laki-laki. Kemana yang perempuan ya, Bu? Sedikit. Kemana yang perempuan? Dan untuk patung-patung diorama yang dibuat itu kan kebanyakan juga laki-laki karena untuk aktivitas-aktivitas itu kan banyak dilakukan. Iya oleh iya laki-laki. iya benar-benar. Semua fosil-fosil asli itu disimpan di gedung penyimpanan fosil. Ada 2 gedung di museum ini, tapi tidak boleh dikunjungi. Boleh dikunjungi atas aja, ada izinnya. Dan puluhan ribu fosil disimpan di sana. Ada rak-rak khusus, baik utuh maupun fragmen. Puluhan ribu Ini fosil. di sini banyak replikanya ya. Untuk Jadi- fauna Ada. di ruang pertama tadi asli semua. Di ruang pertama tadi asli semua. Fosil yang boleh disentuh juga asli. Ruang pertama tadi terkecuali kuda nil saja kan. Untuk ruang 2 fosil yang boleh disentuh gajah stegodon asli. Kemudian ada di sebelum mengenal api di sampingnya itu ada fosil asli juga, hippo, kaki gajah tadi asli. Oh iya, yang tadi tuh loh, yang ke kaca-kaca tadi. Memang tidak semua dipamerkan. Kalau semua dipamerkan 15 gedung nggak akan muat. Berarti itu kalau masuk ke yang asli itu kita harus punya treatment khusus atau yang Izin biasa aja? biasanya, izin. Oh, cuma izin. Ini oh, video pembuatan patung rekonstruksi di Prancis. ini. Kan bunyinya pun my ditanyakan satu persatu. Ini. Tapi khusus videonya untuk ini Homo florescens. Oh ini ya, pantesan mirip banget. Ini nggak seperti di Ethnic Museum. Kalau malam ini tetap diam. Kalau tidak serem. Karena security di sini tuh menjaga itu 3 shift, ada 3 shift. 24 jam. 24 jam. Setiap shift itu ada 10 Ya sama kayak film anggota itu nanti. Night at the Museum kan. Malam juga. Coba kita tanya ke bapaknya, apakah bapak pernah apakah bapak pernah menemukan hal-hal yang aneh? Paling hanya garis putih-putih itu Itu beda makhluk ya. Beda makhluk. kayak sinar-sinar gitu. Nah, gimana videonya Aisyah, bagus gak? Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan komentar. See you! Nying!